Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Pemain baru Manchester City, Julian Alvarez, menjadikan Sergio Aguero sebagai mentornya. Alvarez melakukan kontak reguler dengan legenda Manchester City itu mengenai apa yang diperlukan untuk menjadi sukses di Etihad Stadium. Ia memberitahu saya tentang bagaimana latihan yang dijalankan di City. Ia bercerita tentang kota Manchester itu sendiri. Saya berbicara dengan dia pada saat perekrutan saya dan lagi selama beberapa hari dan pekan terakhir juga. Dilansir Sport Bible, Sir Alex Ferguson kabarnya memang dipekerjakan kembali oleh The Red Devils. Bukan sebagai manajer, melainkan sebagai dewan penasihat. Dalam sebuah video di TikTok, terlihat Ferguson keluar dari Old Trafford dan menuju mobilnya. Saat itulah ada seorang penggemar berteriak kepadanya, "Ya Tuhan, dia ada di sini. Fergie, kembalilah dan latih kami. Kami membutuhkanmu," kata pria dalam video tersebut saat melihat ex-manajer legendaris MU. Football Italia melaporkan, Leeds United akan segera menaikkan tawaran mereka untuk pemain internasional Italia Wilfried Gnonto. Tetapi tim Liga Premier itu tampaknya tidak mau menandingi harga yang diminta Zurich sebesar 10 juta euro. Leeds pernah memberikan tawaran pembukaan yang ditolak, tetapi dapat segera melakukan upaya baru dengan menawarkan 5 juta euro. Transfer Luis Figo dari Barcelona ke Real Madrid adalah salah satu yang paling kontroversial di sepak bola. Kisah transfer itu akan didokumentasikan dalam film dokumenter. Bekerja sama dengan layanan streaming Netflix, Pitch Production akan membuat cerita soal kepindahan Figo bukan pada karirnya di Real Madrid. Dokumenter nanti berisikan drama yang terjadi di belakang layar selama proses negosiasi dan bagaimana ide transfer Figo itu bisa muncul. Barcelona tampaknya serius untuk memulangkan Lionel Messi yang kesulitan di PSG. Menurut kabar dari Football Espada, Blaugrana membidik target itu terrealisasi musim depan. Tak peduli apa yang terjadi, raksasa asal Katalan itu ingin legendanya kembali ke Camp Nou. Tak cuma Messi, ada beberapa pemain lain yang dibidik. Salah satunya adalah pengganti sang kapten Sergio Busquets, yakni Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Real Madrid sedang mencari pengganti Casemiro dan mereka bisa menggantinya dengan sesama pemain Brasil lainnya, yakni Bruno Guimaraes yang kini bermain di Liga Inggris bersama Newcastle United. Diyakini bahwa Newcastle dapat menuntut biaya yang jauh di atas 2 kali lipat dari uang 52 juta euro yang mereka bayarkan kepada Lyon, tetapi kemampuan pemain saat ini dikombinasikan dengan potensinya yang telah menarik perhatian Real Madrid. Dani tak sabar menyaksikan Cristiano Ronaldo kembali menunjukkan kualitasnya bersama Manchester United di musim 2022-2023. Menurutnya, CR7 adalah pesepak bola yang tidak suka dengan kekalahan. Dani juga mengatakan bahwa Ronaldo tidak memiliki waktu untuk menunggu MU kembali menjadi tim kuat. Pada saat bersamaan, Dani juga mengecam para pemain United yang dinilainya tidak berambisi untuk menang. Manchester United kabarnya ingin dibeli oleh Sir Jim Ratcliffe, orang terkaya di Inggris. Hal itu membuat supporter Setan Merah yang tergabung dalam Manchester United, Supporter Trust, memberi pernyataan. Mereka pada intinya setuju dengan mengingatkan pemilik baru tetap menghormati budaya dan nilai-nilai klub, serta menyertakan supporter dalam hierarki kepemimpinan klub. Calon pemilik baru MU juga diminta harus bersedia berinvestasi untuk mengembalikan United ke kejayaan sebelumnya. Ex-pemain Manchester United, Wayne Rooney, rupanya tak terlalu suka dengan sikap Kylian Mbappe. Dia bahkan mengingatkan Mbappe agar menjaga sikapnya kepada Lionel Messi. Baru-baru ini, Mbappe terlibat pertengkaran singkat dengan Neymar. Messi sendiri tak terlibat secara langsung. Hanya saja, Rooney merasa ego yang dimiliki oleh Mbappe terlalu besar. Seorang pemain yang baru berusia 23 tahun berani mendorong Messi. "Saya tidak pernah melihat pemain dengan ego yang lebih besar seumur hidup," ujar Budi. Wasit VAR Premier League Mike Dean mengaku salah di laga Chelsea versus Tottenham Hotspur. Ia yang bertugas di ruang kontrol tak memanggil wasit untuk mengecek monitor. Kesalahan wasit VAR tersebut adalah soal insiden penjabakan yang dilakukan Christian Romero kepada pemain anyar Chelsea, Marc Cucurella. Insiden itu terjadi tepat sebelum gol Harry Kane yang menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di penghujung pertandingan.
Casemiro akhirnya benar-benar meninggalkan Real Madrid. Gelandang asal Brazil itu telah resmi menjadi pemain Manchester United. The Red Devils mengeluarkan dana 60 juta pounds atau sekitar 1 triliun rupiah untuk Casemiro dan menjadikannya rekrutan termahal ke-6 mereka. Casemiro telah menaikkan kontrak 4 tahun di Old Trafford dengan potensi tambahan 1 tahun lagi. Erling Haaland mengungkapkan alasan ia memilih untuk bergabung dengan Manchester City di tengah ketertarikan sejumlah klub Eropa. Bomber Norwegia menjelaskan bahwa daya pikat untuk meningkatkan dirinya di bawah Pep Guardiola adalah semua motivasi yang dia butuhkan. Ayah Haaland, Alf Inge, yang pernah bermain untuk City juga merupakan faktor kunci dalam keputusan anak muda itu untuk pindah ke Manchester. Keinginan Chelsea untuk mendatangkan Pierre-Emerick Aubameyang telah sampai pada titik yang nyaris selesai. Tawaran uang tunai ditambah dengan seorang pemain sudah diajukan kepada Barcelona. Laporan Indian Express menyebutkan bahwa Chelsea sudah menawarkan 18 juta euro atau 268 miliar rupiah. Selain itu, Marcos Alonso juga dimasukkan dalam proposal penawaran. Thomas Tuchel dan Antonio Conte resmi dihukum Asosiasi Sepak Bola Inggris FA usai bertengkar dalam laga Chelsea versus Tottenham Hotspur pada pekan kedua Liga Inggris 2022-2023. Dikutip dari Sky Sport, Tuchel dan Conte menerima hukuman karena terbukti melanggar peraturan FA nomor E3. Nama pertama dijatuhi denda sebesar 35.000 pounds atau sekitar 616 juta rupiah plus larangan 1 pertandingan. Sementara itu, Conte menerima sanksi lebih ringan. Dia dijatuhi denda hanya sebesar 15.000 pounds atau sekitar 263 juta rupiah oleh FA. Klub Liga Italia, Napoli menambah amunisi untuk menjalani musim 2022-2023. I Partenope meminjam Tanguy Ndombele dari Tottenham Hotspur. Kedua klub sama-sama mengumumkan transfer Ndombele pada Jumat 19 Agustus malam waktu Indonesia Barat. Menurut laporan, Napoli harus membayar 500.000 euro atau 7,4 miliar rupiah untuk peminjaman Ndombele. Sedangkan untuk mempermanenkan Ndombele, Napoli diperkirakan harus membayar 32,5 juta euro. Jelang pertandingan melawan Liverpool, Erik ten Hag mengatakan Manchester United tidak menunjukkan semangat juang sejak menit pertama dalam kekalahan akhir pekan lalu di Brentford. Kala itu, MU dibantai 4-0. Erik ten Hag menegaskan, MU mesti memenangi setiap laga terlebih lagi melawan musuh bebuyutannya, yakni Liverpool. Bagaimanapun juga, MU dan Liverpool tetaplah dua klub tersukses di sepak bola Inggris. Manajer Liverpool Jurgen Klopp menyetil ex-striker Aston Villa Gabriel Agbonlahor setelah ia melontarkan kritikan pada Manchester United. Klopp menyindir Agbonlahor setelah mendengarkan kata-kata kasar radionya tentang kekalahan Manchester United di Brentford, mengatakan dia tidak mengingatnya sebagai mentalitas monster. Klopp mengatakan bahwa Agbonlahor tidak bertindak seperti seorang yang pernah bermain sepak bola. Di situs resminya, Chelsea meresmikan transfer Cesare Casade dari Inter Milan. The Blues tak mengungkap detail transfernya, namun seperti diungkap jurnalis spesialis transfer Fabrizio Romano, Chelsea harus merogoh kocek total 20 juta euro atau 298 miliar rupiah untuk wonderkid berusia 19 tahun itu. Chelsea berencana meminjamkan Trevoh Chalobah musim panas ini supaya sang bek bisa mendapatkan menit bermain lebih sering. Menurut kabar dari Football Italia, bek asal Inggris itu masuk dalam radar trio raksasa Serie A, yakni AS Roma, AC Milan, serta Inter Milan. Baik AS Roma, Inter, dan AC Milan saat ini memang tengah membutuhkan seorang bek baru tapi dengan harga yang murah. Barcelona berpeluang kehilangan fullback kanan mereka yakni Sergio Des di bursa transfer musim panas 2022. Untuk mengantisipasi hal tersebut, laporan dari Football Espana menyebut Barcelona berniat mencari bek kanan baru. Hector Bellerin disebut-sebut menjadi kandidat terkuat. Bellerin dirumorkan ingin mengakhiri kontraknya dengan Arsenal dan bergabung dengan klub baru sebagai pemain bebas transfer. Pemain nasional Luis Suarez memperingatkan rekan senegaranya Darwin Núñez yang terkena kartu merah di laga kandang pertamanya bersama Liverpool. Tapi, Suarez masih memaklumi apa yang dilakukan oleh Núñez.
Seperti diketahui, Nunes di kartu merah karena menanduk Joachim Andersen. Terkait hal ini, Suarez sudah menghubungi Nunes dan meminta ex pemain Benfica itu lebih berhati-hati karena para bek pasti akan selalu mengincarnya setelah insiden itu. Melansir dari Sport Bible, Chelsea dilaporkan tertarik pada jasa kapten Manchester United Harry Maguire yang sering dikritik. Hal tersebut terjadi setelah upaya mereka untuk mendatangkan Wesley Fofana tidak kunjung menemui titik terang. Chelsea coba memanfaatkan situasi dalam kasus Maguire. Di sisi lain, saat ini MU punya ketertarikan dengan Pulisic. Chelsea siap melepasnya dan mereka ingin nama Maguire masuk dalam negosiasi transfer tersebut. Memang, belum ada laporan bahwa The Blues membuat tawaran resmi untuk Maguire, namun segalanya bisa saja terjadi. Chelsea mendapat kabar buruk soal cedera N'Golo Kante setelah laga kontra Tottenham. Cedera hamstring Kante cukup serius dan akan memaksanya menepis selama beberapa pekan. Hal itu dikonfirmasi pelatih Chelsea, Thomas Tuchel. Kami kecewa dan sedih karena N'Golo super penting dan super fit. Dia akan absen beberapa pekan. Dilansir Marca, PSG dilaporkan akan terkena denda oleh UEFA atas pelanggaran Financial Fair Play atau FFP bersama dengan sesama tim Ligue 1 Marseille. PSG diketahui telah merugi dan melanggar Financial Fair Play selama 3 musim. Saat ini sendiri, UEFA telah memberikan kesempatan bagi skuad PSG untuk menyelesaikan permasalahan mereka tersebut dalam jangka waktu 3 tahun. Karena total, PSG sudah merugi sebanyak 30 juta euro dalam total 3 musim ini. Winger Arsenal Nicolas Pepe dikabarkan semakin dekat dengan skuad Ligue 1 Nice musim panas ini. Seperti dilansir oleh Goal, kedua tim sendiri saat ini dikabarkan masih dalam proses untuk menegosiasikan kesepakatan transfer atau pinjaman dari sang winger. Pepe sendiri saat ini sebenarnya masih memiliki sisa 2 tahun kontrak bermain untuk Arsenal sampai tahun 2024 mendatang. Akan tetapi, ia dikabarkan tak masuk ke dalam skema yang diinginkan pelatih Arsenal, Mikel Arteta. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!